Saudara kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada sore malam hari ini. Kita persiapkan hati kita. Haleluya. Kita angkat pujian, Ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat tinggi, diterangkan terdampiri. Ku datang ke Gunung Kudus, ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat tinggi, diterangkan terdampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Katakan, ku datang ke Gunung Kudus. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa,
sembah bagimu, sembah bagimu yang maha besar, Elohim Yahweh Allah Israel. Kaulah satu-satunya Allah yang benar, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Layakkan kami ada di hadirat-Mu, layakkan kami ada di tata suci-Mu, layakkan kami ya Bapa untuk menaikkan pujian penyembahan. Layakkan kami, layakkan kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan, Elohim Yahweh Allah Israel. Kaulah satu-satunya Allah yang benar, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Nama-Mu disebut Immanuel, Kau Tuhanku, Allah beserta di dalam kita. Nama-Mu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Nama-Mu disebut Immanuel, Kau Tuhanku, Allah beserta
disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah segalanya bagi kami ya Bapa, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagi kami, Kaulah segalanya. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber penghiburan kami, Kaulah sumber pertolongan kami. Hanya padamu kami berharap, Elohim Yahweh Allah Israel. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah, sembah bagimu. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Mari Bapak berdiri. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugas
selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Sekarang dikatakan banyak jiwa yang terhilang, hanya jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Tiba saatnya Engkau akan berbicara pada setiap kami. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu yang akan memberkati banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini kami masih akan berbicara dari kitab Roma. Ya, saya masih akan berbicara dalam kitab Roma. Ya. Saya harus mengatakan, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, ya, jadi semua kita sebagai percaya, baik Bapak Ibu Saudara yang sebagai jemaat, ya, yang adalah juga hamba-hamba Tuhan,
maupun Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan untuk menggembalakan, menjadi penginjil atau guru, ya, sejatinya panggilan kita melayani masing-masing kita itu sama. Ya. Maksud saya gini, sebagai orang percaya sejatinya inti pelayanan masing-masing kita semua adalah sama. Jadi inti pelayanan, maaf bukan panggilan, ya panggilan kita berbeda, tetapi inti pelayanan masing-masing kita adalah sama. Ya, karena seperti yang pernah saya katakan, melayani Tuhan, melayani Allah itu intinya itu menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi baik Bapak Ibu Saudara yang merasa sebagai jemaat awam, yang sudah sepuh, ya, yang masih muda, ya, atau para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu, mereka semua melakukan aktivitas yang intinya adalah menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Ya, jadi intinya sama, hanya panggilannya yang berbeda. Dan untuk itu, untuk bagaimana supaya semua orang percaya itu bisa menyukakan hati Allah, bisa menyenangkan hati Tuhan, semua harus bertitik tolak dari pemahaman Injil yang benar. Titik tolaknya harus pemahaman Injil yang benar. Ya, itu yang penting. Bagi Paulus dan rasul-rasul yang luar biasa itu, serta hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa itu, sebagai penginjil, pembicara di mimbar, pembicara dalam KKR, ya, yang dia diberikan karunia kesembuhan, karunia bernubuat, ya, tugas pokok dari mereka adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi tugas pokok mereka tetap memberitakan Injil, sekalipun mereka mendapatkan panggilan khusus, ya, misalnya dia diberikan karunia khusus penyembuhan, tetap di ujungnya dia harus memberitakan Injil. Ya, dia pembicara KKR, ujungnya harus memberitakan Injil, menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Kalau dia tidak memberitakan Injil, dia hanya apa? One man show. Jadi dia akan menunjukkan ini, aku hebat. Ya, dia punya karunia kesembuhan, tapi tanpa pemberitaan Injil. Ya nanti yang ada apa? Yang ada apa? Menonjolkan diri. Nih aku hebat, aku beda dengan pendeta lain. Wah, repot kalau begini. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang itu menyenangkan Tuhan, itu harus memuat substansi yang itu pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Ya. Tentu bagi para rasul-rasul saat itu, murid-murid Tuhan itu, mereka memberitakan Injil, mereka sebagai pemberita kebenaran, mereka bertaruh dengan hidupnya. Kalau kita lihat Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan banyak rasul-rasul yang dipakai Tuhan, mereka mempertaruhkan hidupnya demi memberitakan Injil. Ya, bahkan sampai mereka rela tidak menikmati kehidupan yang nyaman, yang kebanyakan orang akan menikmati kehidupan itu. Dia bisa kawin, ya, dia bisa menikmati keindahan dunia, dia bisa menikmati persembahan dari jemaatnya, persembahan ucapan syukur, belum lagi buah suluk. Coba kita berpikir apa yang dinikmati Paulus, apa yang dinikmati Petrus, Yakobus, dan yang lain. Ya, saya tidak mengatakan salah dalam kita menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kita harus ada tahu diri, malu. Karena nanti kita di surga, di kekekalan nanti, kita pasti ketemu dengan orang-orang saleh perjanjian lama, orang-orang saleh perjanjian baru. Di situ orang tidak mau berbicara tentang persembahan dari jemaat, tidak berbicara tentang kemegahan gerejanya, pasti tidak bicara tentang itu. Tapi apa yang sudah kamu lakukan atas Injil Kerajaan Allah? Coba kita bayangkan, kita kira-kira berbicara nggak tentang itu, kira-kira di kekekalan nanti? Ada nggak kira-kira yang pamer jumlah jemaat, pamer gereja besar? Tidak mungkin ada. Kalau orang mau pamer ke sana, pasti dia tempatnya nggak di situ. Sama Tuhan disingkirin, kamu akan pamer, oh kamu nggak di situ.
Karena orang yang di situ itu adalah orang-orang yang siap menantikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, ini pasti Bapak Ibu Saudara. Maka saya kadang-kadang kalau merenungkan, kemudian membayangkan kehidupan rasul-rasul yang luar biasa, itu kita malu. Mereka sama sekali tidak menikmati, kawin pun tidak, bayangkan. Ya. Jadi mereka berat dan sangat berat hidupnya, benar-benar dipersembahkan bagi Tuhan demi pemberitaan Injil itu, diserahkan bagi Tuhan. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya panggilan khusus sebagai pemberita Injil, ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya panggilan khusus sebagai pemberita firman Tuhan di mimbar, Bapak Ibu Saudara juga bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, tadi di depan saya katakan inti dari pelayanan itu adalah menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Allah. Itu intinya. Ya, maka saya katakan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat biasa, kita pun diberikan kesempatan yang sama. Bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan, bagaimana kita bisa menyukakan hati Allah. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita sebagai seorang siswa SMA, seorang mahasiswi, ya, seorang mahasiswa program doktoral. Di situ pun Bapak Ibu Saudara bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Ya, karena pintu itu pasti tidak akan tertutup. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tentu kita akan bertanya bagaimana cara kita menyukakan hati Allah. Ya, satu jawaban yang sering saya sampaikan adalah melalui peragaan hidup Bapak Ibu Saudara sehari-hari. Bagaimana yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu tidak melukai Tuhan. Ingat, tidak melukai hati Tuhan. Ya, atau dengan kata lain menyukakan hati Allah dan juga bisa memberkati banyak orang. Ya sudah, itu aja direnung. Bagaimana apapun yang aku lakukan tidak melukai hati Tuhan, tidak membuat Tuhan berduka, dan orang lain diberkati oleh apa yang kita kerjakan. Ini yang harus kita renungkan. Dan setiap kita itu pasti diberikan kesempatan untuk melakukan hal ini. Ya, baik Bapak Ibu, baik ibu-ibu sebagai rumah tangga, sebagai seorang oma, ya, sebagai seorang karyawan, ya, bahkan mungkin sebagai seorang asisten rumah tangga, semua diberikan kesempatan yang sama untuk dia bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tetapi satu hal yang harus diingat Bapak Ibu Saudara adalah, ya, yang harus diingat bahwa mereka pun, jadi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya panggilan untuk menjadi pemberita firman, tetapi punya keinginan yang kuat bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus juga berteologi. Ya, jadi setiap kita itu harus berteologi. Cuma memang kelasnya, levelnya berbeda. Kalau Bapak Ibu Saudara, orang percaya, punya pemahaman hal ini, dia punya pemahaman seperti ini. Aku harus apapun yang aku lakukan, baik aku makan atau minum atau melakukan apa saja, harus untuk kemuliaan Tuhan, tidak melukai hati Tuhan. Kalau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, orang yang punya keinginan, punya hasrat yang kuat seperti ini, mereka harus memiliki pemahaman Injil yang benar. Ya, jadi mereka harus memiliki pemahaman Injil yang benar. Ini mutlak. Ya, mutlak. Memang mungkin kapasitasnya, kadarnya mungkin berbeda dengan kalau dia seorang pembicara, mungkin berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus menangkap pokok-pokok ajaran Tuhan yang itu bisa kita peragakan lewat hidup kita. Ya. Karena gini Bapak Ibu Saudara,
Tidak mungkin seseorang bisa menyenangkan hati Tuhan. Seseorang bisa menyenangkan hati Allah, menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi tanpa memiliki pemahaman Injil yang benar, mustahil. Ya, landasannya apa? Dia berbuat, orang dia nggak mengerti Injil kok. Ya, jadi kalau dia ingin menyukakan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum, memberkati banyak orang, pasti harus memiliki pemahaman Injil. Tidak bisa tidak. Ya, karena ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, ketika kita tidak mau melukai perasaan Tuhan, ya, berarti kita harus tahu selera Tuhan. Kita harus tahu selera Tuhan. Kita harus tahu apa yang dimauin Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Ya, misalnya Bapak Ibu saya sebagai seorang istri mendampingi suami, Bapak Ibu saudara tahu bahwa suaminya itu tidak suka yang namanya jengkol atau pete. Sena apapun yang Bapak Ibu saudara, yang ibu masak, ya, yang dimasak oleh para ibu, kalau memang dia tahu suaminya tidak suka jengkol atau pete, ini bisa timbul masalah. Ya, orang kapan tahu bahwa aku tidak suka ini? Ya, ini bisa memicu. Ya, ini bisa memicu konflik-konflik kecil. Ya. Tetapi kalau istri itu tahu bahwa oh, suami saya senangannya misalnya empal, misalnya, ya, ayam goreng dimasakin itu, wah senang. Dia tahu seleranya, dia senang. Sama Tuhan juga begitu. Kita tidak tahu selera Tuhan apa, kita nggak tahu apa yang dimau Tuhan. Ya, nah, maka untuk orang itu tahu selera Tuhan, untuk orang itu tahu apa yang dimauin oleh Tuhan, dia harus belajar Injil. Karena Injil, Alkitab ini isinya apa? Isi hati Tuhan yang dibukukan. Jadi Alkitab kita ini isinya isi hati Tuhan yang dibukukan. Ya. Jadi waktu membaca Alkitab ini kita pasti tahu, oh Tuhan gak suka ini, oh Tuhan gak senang ini, oh Tuhan senang ini, oh ini yang diinginkan Tuhan, pasti tahu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara tidak mengerti Injil, yang adalah apa, kuasa Allah itu, Bapak Ibu saudara tidak mungkin menangkan hati Tuhan. Ya, tidak mungkin. Maka dengan memahami hal ini kita jadi merasa bahwa tidak gampang menyukakan hati Tuhan itu, tidak gampang. Ya, menyukakan, menyenangkan hati Tuhan itu tidak gampang. Orang-orang yang baik yang dia tidak pernah melanggar moral umum. Ya, orang-orang yang baik secara kacamata dunia dia orang baik, tidak pernah melanggar moral umum, tidak pernah mencuri apalagi korupsi, tidak pernah selingkuh apalagi berzina, tidak pernah merampok apalagi merugikan orang lain, mulutnya tidak kasar, ya, mulutnya tidak terocok, jarang dia tidak pernah melukai hati orang. Ada orang-orang seperti ini, ya, ada orang-orang dunia, orang Kristen, orang non Kristen ada ngalahnya. Ya, yang pernah dulu saya katakan, saya punya atasan tuh ngalah banget, bener-bener ngalah sampai saya tuh gemes, kok bos saya itu ngalah, diperlakukan seperti apa? Ya wis bene, wis biarin, tidak usah protes. Itu non Kristen. Ya, saya yang melihat itu, waduh, tapi bisa ngalah, murah hatinya, ya, selalu merendah, padahal dia seorang yang punya kedudukan, dan hidupnya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Tapi belum tentu orang ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, belum tentu. Ya, ingat, belum tentu. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang fokus dengan dirinya, dan dengan orang-orang yang dikasihi, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, saudara kandungnya. Dia fokus hanya di situ.
Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang fokus dengan dirinya sendiri, dengan orang-orang yang dikasihi, dan orang ini menghindar terlibat dengan urusan orang lain. Dia menghindar, dia menjaga jarak berurusan dengan orang lain. Ya, tidak jahat, tapi dia memang tidak terlalu dekat. Ya, menghindar terlibat dengan urusan orang lain. Nah, yang saya katakan, dilihat dari kacamata dunia, memang tidak ada yang salah dengan orang-orang seperti ini. Orang tidak bisa menyalahkan orang seperti ini. Ya, salah saya apa? Saya nggak pernah merugikan orang lain. Saya tidak pernah jahat terhadap orang lain. Ya. Jadi memang dilihat dari kacamata dunia, memang tidak ada yang salah dari orang-orang seperti itu. Tetapi, ya, dalam prinsip hidup mereka adalah, aku tidak mau mengganggu orang lain. Ingat, aku tidak mau mengganggu orang lain, tetapi aku juga tidak mau diganggu orang lain. Ya, jadi dia nggak mau utang orang lain, nyusahkan orang lain, nggak mau. Ya, nginep di tempat orang lain yang nggak penting, nggak mau. Dia mending pilih nginep di hotel. Ya. Pokoknya dia tidak mau mengganggu orang lain, dia tidak mau tahu urusan orang lain, tapi dia juga mengatakan, aku juga tidak mau diganggu orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang, dia terus sambat perlu bantuan ini, dia nggak ambil pusing, dia tidak merasa bersalah kalau dia tidak menolong, dia tidak merasa bersalah kalau dia tidak membantu, karena di dalam prinsipnya aku nggak mau direpotin orang, aku juga nggak mau ngerepotin orang. Nah, prinsip seperti ini berlawanan dengan prinsip kekristenan yang diajarkan. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti akan ketemu orang-orang seperti ini, yang dia cuek. Ya. Dan ada orang, justru orang seperti ini disenangi oleh orang lain. Karena apa? Dia nggak kepo terhadap orang lain, nggak mau tahu. Ya. Dia hanya fokus dengan dirinya, dengan orang-orang yang dia kasihi. Ya, dia punya dunia sendiri, punya komunitas sendiri. Ya. Dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, konsep ini bertentangan dengan kebenaran dalam kekristenan. Ya. Padahal kalau kekristenan kan jelas kita diajarkan bagaimana kita siap untuk memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib artinya apa? Kita menanggung beban penderitaan yang itu mestinya bukan beban yang harus kita tanggung. Oke? Kita menanggung beban itu bisa beban keuangan, bisa beban perasaan, yang itu mestinya tidak aku tanggung, tapi dia rela, aku pikul salib. Tuhan Yesus memikul salib, mati di kayu salib itu kan bukan karena kesalahan dan dosa Tuhan, karena dia menebus dosa manusia. Ya, jadi jangan salah, Tuhan Yesus disalib itu bukan karena salah. Orang tidak mendapatkan, tidak menemui sekecil apapun kesalahan yang dilakukan Tuhan, tetapi toh dia disalib. Dia mau menunjukkan, aku menanggung, memikul beban, memikul dosa, menghapus dosa semua umat manusia. Nah, kita Kristen itu konsepnya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus siap untuk memikul salib. Ya, kalau kita diberkati, yang mungkin tidak terlalu besar, tapi ya lebih dari cukup, dan kita melihat ada orang sekitar kita yang perlu dibantu, ya dibantulah. Yang sering saya katakan, bahkan kita rela untuk kita tidak membeli sesuatu yang baru, atau kita rela tabungan kita diambil demi menolong orang lain, padahal mungkin itu bukan kewajiban kita. Ya. Nah, ini semua tergantung seberapa kuat Roh Kudus itu menjamah, menggerakkan kita untuk melakukan hal itu. Tentu semua dalam pimpinan Roh. Jangan mentang-mentang duit kita banyak terus setiap orang datang dikasih, setiap orang dikasih, itu juga salah. Ya, itu tidak mendidik. Ya, ada orang-orang yang karakternya buruk, tidak boleh kita perlakukan seperti itu, tidak. Tapi kalau memang karena keadaan dan kita digerakkan Tuhan, memang tidak ada salah.
Jadi mereka yang mampu atau yang bisa menyenangkan hati Tuhan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman Injil dengan benar dan mereka berani mengenakan di dalam hidup mereka. Ingat, ya. Jadi orang-orang yang bisa atau yang mampu menyenangkan hati Tuhan, yang mampu menyukakan hati Allah, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman Injil yang benar dan mengenakan di dalam hidupnya. Ya. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan pada sore malam hari ini, ya, ada dua hal yang harus dimiliki orang percaya. Dua hal yang harus dimiliki oleh orang percaya. Yang pertama, dia harus memiliki pemahaman Injil yang benar. Ya, dia memiliki pemahaman Injil dengan benar. Yang kedua, dia harus berani mengenakan kebenaran itu di dalam hidup mereka. Jadi dua-duanya nggak bisa. Oh, aku punya kebenaran tapi tidak berani mengenakan dalam hidupnya, ya percuma. Yang sering saya katakan, ada orang-orang yang bangga. Oh, aku jadi pendengar setianya pendeta A. Oh, aku followernya pendeta B. Ya pendeta hebat, tapi dia hanya follower. Hanya diperkaya tapi tidak berani mengenakan dalam hidupnya. Tidak berani. Ya. Atau dia mau mengenakan kebenaran itu, mau dikenakan dalam hidupnya, tapi dia tidak mengerti Injil. Nah, ini yang sering kali saya temui. Ada, saya lihat orang itu kayaknya niatnya baik, tapi wah, kamu nggak mengerti Injil. Ya, kamu tidak memahami Injil dengan lengkap. Tidak memahami Injil dengan lengkap. Memang murah hatinya nampak. Amin. Murah hatinya nampak, mengalahnya nampak. Dan ini saya perhatikan. Ya, loyalnya nampak. Tapi satu, ya, dia tidak bisa melupakan kesalahan orang. Dendamnya masih kuat. Ya, dendamnya masih kuat. Kesalahan orang bulan apa, tahun berapa, ingat apa yang dilakukan, di mana dia melakukan itu, ingat. Wah, saya juga heran kalau ada orang sampai begitu. Tanggal sekian, wah kamu begini, pakai baju ini, di ruangan ini. Saya bingung, asli bingung. Orang kok bisa merekam peristiwa yang membuat hatinya tercemar begitu kuat. Ya, dia merekam peristiwa yang itu bisa mengendap dalam hati mereka. Itu akhirnya susah dilupakan. Ya, jadi ada orang-orang seperti itu, sulit melupakan kesalahan orang lain, sulit mengampuni kesalahan orang lain. Ini Tuhan juga nggak berkenan. Ya, maka saya katakan, yang pertama memiliki pemahaman Injil yang benar, yang kedua memiliki keinginan yang kuat untuk mengenakan kebenaran itu di dalam hidup mereka. Dan ini perlu perjuangan. Ini perlu perjuangan. Ini perlu kesungguhan dan komitmen yang kuat. Ya. Ini Bapak Ibu, saya harus mengatakan, ketika seseorang memiliki pemahaman Injil yang benar, ya, Bapak Ibu saudara mengerti pemahaman Injil dengan benar dan punya komitmen yang kuat untuk mengenakan dalam hidup Bapak Ibu saudara, pasti hidup Bapak Ibu saudara akan tidak nyaman. Hampir pasti tidak nyaman. Ya, sedikit kenyamanan, keganggu, bahkan mungkin bisa juga sedikit menderita. Ya, karena orang-orang yang mau mengenakan kebenaran dalam hidupnya itu pasti yang seperti Paulus katakan, penjara dan sengsara menunggu aku. Dia tahu bahwa penjara dan sengsara itu menunggu dia. Ya, tapi tidak ada pilihan, karena Roh menyuruh aku ke sana, ya sudah, aku jalani. Sana. Ya. Makanya mengenakan kebenaran itu perlu keberanian. Kalau hanya orang ngerti kebenaran, oh banyak orang ikut aktif doa pagi, banyak, tapi mengenakan dalam kebenaran dalam hidupnya asli sulit. Ya. Apalagi yang tidak mengerti kebenaran.
Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mau belajar, udah aku ngerti benar, udah aku kenakan. Agak menderita, enggak masalah. Besok dikenakan agak menderita. Ya, karena dorongan Roh Kudus yang kuat, ya supaya kita mengenakan kebenaran itu. Nanti lama-lama yang orang lain mengatakan bahwa itu penderitaan, kita mengatakan bahwa oh itu biasa saja. Jadi mereka merasa tidak mengalami penderitaan karena udah terbiasa. Udah aku ini udah terbiasa, udah warak. Ya, disakiti, dikhianati udah biasa. Jadi akhirnya dia nggak masalah. Nah, disinilah kita baru mengapa Paulus mengatakan seperti di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Ya. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ayat di atasnya dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, di dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani, ya, keyakinan yang kokoh itu dikatakan epais kunomai. Ya, aku merasa tidak malu. Ya, jadi terjemahan dari epais kunomai itu aku merasa tidak malu. Ya, ini terjemahan aslinya. Dan ini memang tidak salah juga. Kalau dilihat dari konteksnya saat itu, ya, dia Paulus Injil itu tidak malu, ya. Karena apa? Kalau kita lihat konteksnya saat itu, banyak orang Yahudi itu mereka mempercayai Taurat dan jiwanya sudah dilukis oleh Taurat bertahun-tahun. Jadi warna jiwanya itu dipenuhi, dilukis oleh Taurat yang bertahun-tahun. Ya. Nah, sekarang Paulus harus memberitakan Injil. Ya. Dia tidak memuji Taurat, tetapi dia katakan bahwa Injil kerajaan Allah ini yang akan menyempurnakan Taurat itu. Nah, kita bisa membayangkan sementara orang sudah bertahun-tahun memahami Taurat yang di dalamnya, ya, yang di dalamnya banyak menjanjikan kenyamanan, ya, kenyamanan hidup. Sementara Paulus memberitakan Injil yang di dalamnya tidak menjanjikan kenyamanan hidup, sama sekali tidak menjanjikan kenyamanan hidup bagi seseorang. Ya, coba Injil itu nggak ada janji, oh kamu nanti kayak aku, enggak. Ya, bahkan mereka diajarkan mereka harus siap menderita kalau dia ingin dipermuliakan. Ya, jadi Paulus tidak malu, dia harus memberitakan Injil itu, sekalipun orang banyak mentertawakan, oh sulit. Ya, hari gini orang disuruh menderita, hari gini orang disuruh sengsara, nggak realistis. Ya, tetapi Paulus tidak mau tahu, dia terus dengan komitmennya, dengan semangat dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, ini paralel seperti yang dikatakan Tuhan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 9 ayat 26. Ya, Tuhan tidak mengatakan bahwa ada orang-orang yang malu karena menjadi pengikutnya atau malu karena perkataannya. Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Ya. Jadi dulu pun ada orang-orang yang malu karena Tuhan, malu karena mengikuti perkataan Tuhan. Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudusnya. Jadi saat itu ada orang-orang percaya yang malu juga kalau dia dekat Tuhan. Ya. Bahkan Nikodemus
nyamperin Tuhan itu malam-malam, dia malu kalau siang dilihat orang karena dia guru Yahudi. Ya. Dan Paulus mengatakan, aku tidak malu memberitakan Injil itu karena dia yakin bahwa Injil kuasa Allah. Ya, malu di sini bisa juga diartikan apa? Menyangkal. Ya. Malu di sini diartikan menyangkal. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kesimpulannya apa? Orang kalau mau selamat harus mengerti Injil. Ya, orang kalau mau selamat harus mengerti Injil. Nah, selamat itu apa? Kebanyakan orang memahami bahwa selamat itu ketika asal tidak dibuang ke api neraka. Ya sulit kalau begitu. Kalau pemahamannya hanya asal tidak masuk ke neraka, itu bukan selamat yang dimaksud dalam Alkitab. Ya. Jadi kalau dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, menyelamatkan di sini bukan berarti terhindar dari api kekal, bukan. Menyelamatkan di sini artinya orang-orang itu nanti kelak di kekekalan dia akan ada di langit baru, bumi baru. Inilah orang-orang yang dipermuliakan bersama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus punya pemahaman yang benar tentang menyelamatkan ini. Ya, sebab aku punya keyakinan yang kokoh, aku yakin yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, maka di depan tadi saya katakan orang yang mau menyukakan hati Tuhan, orang yang mau menyukakan hati Allah, orang yang mau menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak menjadi batu sandungan, dia harus mengerti Injil. Dengan mengerti Injil, peragaan hidupnya pasti berbeda dengan orang-orang dunia. Dan orang seperti ini yang dikatakan selamat, dia layak untuk masuk langit baru, bumi baru. Ya, jadi jelas Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ayat ini jelas, tanpa pemahaman yang benar dari Injil, orang tidak mungkin selamat. Orang tidak mungkin masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, yang dikatakan Injil adalah kekuatan Allah karena memang di dalam Injil itu memuat berita tentang karya Allah yang luar biasa itu. Di dalam Injil tertulis, ya, berisi tentang karya Allah yang luar biasa itu. Yaitu apa? Bagaimana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, ya, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi di dalam Injil itu yang tadi saya katakan, Alkitab itu merupakan isi hati Allah yang dibukukan. Ya, tentu di dalam Injil khususnya itu dikatakan Injil itu kekuatan atau Injil itu kuasa Allah. Ya, kenapa dikatakan kuasa Allah? Ya, karena dengan orang memahami Injil, dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengenakan Injil di dalam hidupnya, maka kekuatan Injil ini akan merubah karakter orang percaya. Pasti akan dirubah. Ya. Jadi kalau Bapak kita untuk merubah kita merindukan untuk orang-orang yang kita kasih itu berubah karakternya, belajar Injil. Ya. Diomelin tiap hari tidak jaminan, digebukin malah rusak. Ya. Diomelin tiap hari, digebukin atau enggak dihukum, enggak dikasih uang, atau dikasih uang banyak biar jadi orang baik, enggak menyelesaikan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Suruh belajar Injil, suruh baca Alkitab, suruh belajar Injil, direnungkan Injil itu, baru berubah. Ya,
Kalau anak kita dibawa ke sekolahan, anak kita kuliah S1, S2, itu tidak otomatis merubah karakter. Ingat, tidak otomatis merubah karakter. Karena karakter hanya akan dirubah oleh Injil yang adalah kuasa Allah, kekuatan Allah. Itu pasti. Makin anak kita pendidikannya makin tinggi, kalau salah justru makin membahayakan. Dia makin pintar melukai hati orang tuanya. Ya, makin dia pintar, makin dia puas, hikmat dunia makin pintar dia melukai hati orang tuanya, makin pintar dia melicikin orang lain. Kalau memang dasarnya orang bekok, tapi kalau dia anak yang takut akan Tuhan, dia pasti tahu menyukakan hati orang tuanya. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, jangan bangga kalau anaknya hebat S1, S2, S3. Udah sampai mentok, golongan mentok, jangan bangga. Kalau dia tidak mengerti Injil yang adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, tidak mungkin dia menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin juga dia akan membuat kita nyaman. Buktikan, ya. Dengan saya memahami hal ini, memang saya harus mengatakan Injil kuasa Allah, Injil kekuatan Allah yang mampu merubah karakter orang. Ya. Nah, masalahnya adalah Injil yang didengar orang itu kuantitasnya sebanyak apa? Kalau hanya permukaan saja belum berubah secara radikal. Belum berubah secara radikal. Tapi kalau dia terus mendalam, ya, sampai dia mengerti inti dari Injil ini, dia tahu selera Tuhan. Nah, di sini dia tidak mungkin dia akan mudah melukai orang lain. Ya. Jadi kuasa Allah, ya, kekuatan Allah itu akan dinyatakan hanya kepada mereka, orang-orang yang dengan setia mendengar Injil, dengan setia dia merenungkan kebenaran itu, dan dengan dorongan Roh Kudus dia akan punya keinginan hasrat yang kuat untuk mengenakan di dalam hidupnya. Dia mengenakan dalam hidupnya. Yang akhirnya orang-orang seperti ini selera jiwanya akan bergeser. Pasti selera jiwanya akan bergeser. Dia mulai sudah tertarik dengan keindahan-keindahan dunia. Ya. Dia mulai tidak tertarik dengan dunia dan segala keindahannya, tidak tertarik. Karena memang Injil itu akhirnya mendorong orang seperti itu. Ya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dan saya harus memahami kebenaran yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan, tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Di satu sisi kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, tapi di satu sisi kita juga kuat keinginan untuk menikmati keindahan dunia. Tidak mungkin. Ya. Saya tidak mengatakan salah, ya, kita pergi-pergi ke tempat rekreasi, ya, ke tempat-tempat yang eksotik, menarik, enggak salah. Tetapi itu harus bukan dianggap sebagai keperluan yang penting dan mendesak. Itu bukan sesuatu yang penting dan mendesak. Yang penting dan mendesak itu adalah memahami Injil. Jadi di sini saya baru mengerti, ya. Mau orang itu dituturi, ya, dinasihatin kayak apa. Tapi kalau apa yang disampaikan, yang dinasihatkan itu bukan inti dari kebenaran yang ada dalam Injil, tidak akan berubah karakter. Tidak akan berubah. Ya. Oh, mungkin bisa dia jujur, bisa. Ya, mengalah bisa. Tapi sampai level menyenangkan hati Tuhan, sampai level menjadi berkat bagi banyak orang, sampai pada level itu tidak menjadi batu sandungan di mana dia berada, kecil kemungkinan. Dia harus mengerti Injil. Ya. Jadi maka pernah saya katakan, yang menyelamatkan kita itu pemahaman Injil. Ya, pemahaman kita akan Injil yang benar itu yang menyelamatkan kita. Karena ketika orang itu diperkaya dengan Injil yang adalah kuasa Allah, kekuatan Allah, pasti karakternya mulai bergulak, jiwanya bergulak. Dia tahu, oh, aku ini salah, oh, ini aku salah.
Dia tahu kapan dia salah dan dia sudah mulai bergeser. Nah, ini yang dinanti Tuhan, ini yang ditunggu oleh Tuhan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi dengan nada yang cukup keras, ya, bahwa orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil Kerajaan Allah, yang tidak pernah mendengar, yang tidak pernah merenungkannya, dan tidak ingin mengenakan dalam hidupnya, diragukan keselamatannya. Ya, diragukan keselamatannya. Ya, karena kalau enggak, ayat ini tidak berlaku. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, jadi dia ada Injil dan orang itu percaya pada Injil itu, karena di dalam Injil itu memberitakan karya besar Allah dan juga karya Kristus dan ajaran-ajaran, dan kita percaya. Karena kita percaya maka kita mengenakan dalam hidup kita. Ya, sama kita kalau ada promosi, salesnya mengatakan, wah ini kualitasnya baik Pak, oh ini beda dengan merek lain. Kalau kita percaya dengan barang itu, dengan kualitas yang ditawarkan, kita beli. Ya, kita beli. Sama kalau kita percaya, kita yakin bahwa Injil yang kuasa Allah itu, kita mau mengenakan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan salah. Maka saya selalu mengatakan jangan bosan untuk mendengar firman Tuhan, jangan merasa sudah hebat, ya sudah, wah udah mengerti banyak. Dan kalau sudah mengerti, sekarang yang digerakkan adalah keinginan yang kuat untuk mengenakan dalam hidupnya. Keinginan yang kuat, ya jangan hanya puas, oh firmannya bagus, puas, tapi peragam hidupnya, tapi tidak sampai merubah peragam hidupnya. Orang itu tidak punya, ya, tidak punya keberanian mengenakan Injil dalam hidupnya, tidak punya keberanian. Nah ini percuma. Ya, dia hanya wah firmannya hebat, bagus, udah berhenti di situ. Hidupnya tidak beda jauh dengan orang dunia. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ditandaskan lagi nyata, ya, bahwa apa yang tertulis dalam Injil itu adalah kebenaran yang dari Allah, isi hati Allah yang dibukukan, yang harus orang percaya memahami ini, harus memahami ini, dan semua bertitik tolak dari pemahaman akan Injil. Ya, jadi kalau orang, wah ini satu komunitas, wah melayani, yang satu mengerti Injil, yang sana enggak, pasti clash, pasti nanti berantem, cekcok. Karena yang satu memiliki pemahaman Injil yang benar, yang satu penggembira. Ya, wah aku pelayan Tuhan, aku leader, wah aku pendoa, tapi nggak ngerti Injil. Boleh pendoa, tapi pendoa yang ngerti Injil. Kalau nggak ngerti, ya udah kamu berdoanya memenuhi hasrat jasmani aja. Ya, kalau Yesus sebagai pendoa, ya harus mengerti Injil yang benar. Nanti doanya baru akan benar. Ya. Jadi yang tertulis dalam Injil itu memang kebenaran Allah yang tidak perlu dilakukan, dan semua bertitik tolak dari sana. Percaya kepada Injil dan selanjutnya mengenakan Injil itu di dalam hidupnya, yang akhirnya orang itu akan dipimpin oleh Tuhan. Ya, maka di sini dikatakan, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi makin kita mengerti Injil, iman kita bertumbuh. Ya, dulu kita kalau menderita sedikit aja, wah udah pingsan. Ya, menderita sedikit udah kayak cacing kepanasan. Begitu mengerti Injil, penderitanya makin berat, dia udah bisa tenang. Makin lengkap dia memahami Injil, penderitaan itu tidak dianggap. Makin mengerti Injil, aku bersuka cita kalau aku boleh menderita. Ya, kayak Paulus katakan, makin lengkap ketika dia menderita, aku bersuka cita. Lah, nunggu kalimat ini terucap dari orang percaya ini yang langka. Ya, sampai
Sampai orang percaya bisa mengucapkan aku bersuka cita kalau aku boleh menderita. Oh, itu langka. Ya, itu langka. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya, Paulus akhirnya mengatakan aku bersuka cita kalau aku boleh menderita karena kamu. Kalimat yang sama mestinya diucapkan dari orang Kristen, orang percaya saat ini. Ya, jadi kalau kita tabungan kita banyak di usia banyak, ada orang yang sangat perlu dan Roh Kudus menggerakkan kita, bantu dia. Udah kita bantu, baru kita mengatakan aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Depositoku, tabunganku habis untuk bantu kamu, tapi aku bersuka cita. Ya, tapi kan jarang begini. Ada nggak yang deposito tabungannya dikuras karena untuk bantu orang lain terus dia bersuka cita? Tidak ada. Hampir nyaris tidak ada. Ya memang tidak harus semuanya, tapi sebagian itu memang perlu kita lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan di dalam Roma tadi, ya, di dalam Roma tadi dikatakan yang akhirnya dikatakan ada tertulis, ya, dan memimpin yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Iman di sini adalah penurutan akan kehendak Tuhan. Ya, orang benar akan hidup karena penurutan akan kehendak Tuhan. Atau orang-orang yang menuruti kehendak Tuhan itulah orang yang benar. Ya, karena ada terjemahan yang mengatakan orang yang hidup oleh iman itulah orang benar. Atau orang benar akan hidup oleh iman. Sama saja. Kalau kita memang orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita akan hidup oleh iman, oleh penurutan akan kehendak Tuhan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, nunggu komando Tuhan. Ya, iman itu kan penurutan akan kehendak Tuhan. Itu iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah penurutan kita akan kehendak Tuhan. Itu iman yang menyelamatkan. Dan itu hanya bisa terwujud kalau orang itu sudah diperkaya dengan Injil. Karena dia yakin bahwa Injil itu kuasa Allah, yang di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang aku yakin itu akan mampu, ya, merubah karakter orang menjadi merubah karakter orang supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Nah, inilah orang-orang yang diselamatkan, orang yang layak, orang yang pantas ada di langit baru bumi baru bersama Tuhan. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian nomor 79. Bapakku tolong aku. Bapakku tolong aku, hidup kudus tak bercela, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya boleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci.
Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, hamba telah menyampaikan tentang firman-Mu. Kami disadarkan betapa Injil itu harus dipahami oleh semua orang percaya. Karena tanpa memiliki pemahaman Injil yang benar dan tanpa memiliki keberanian itu mengenakan dalam hidup kami masing-masing, maka mustahil kami akan selamat. Mustahil kami akan ada di langit baru, bumi baru, dipermuliakan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-kebenaran ini. Berikan kami semangat, berikan kami terus kekuatan. Mampukan kami untuk kami Tuhan
Oh Tuhan, meraih apa yang Engkau inginkan dari setiap kami, memahami Injil dengan benar dan mengenakan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sedang jemaat GSKI Aditya Manggis dalam tangan kasih-Mu. Juga saudara yang setia mengikuti ibadah streaming ini, Engkau memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati anak mereka, cucu menantu mereka, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan berani semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh pejabat tinggi negara untuk bersatu padu menyatukan pikiran dan kekuatannya untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik di masa-masa mendatang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani yang dari Allah Bapa, kasih setia dan persekutuan yang kekal dengan Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.